Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia, NIM 099 dari Prodi Teknik Informatika B. Di sini saya akan mempraktekkan tentang routing dinamik. Yang pertama yang kita butuhkan adalah 3 buah PC, 3 buah router dan 2 buah server. Masing-masing ini sudah terisi sama seperti yang router statis waktu itu. Tetapi bedanya yang sekarang ini statiknya dikosongi semua, di remove semua. RIP-nya kita diisi. Yang router 3 diisi 13, 23, 33 dan 43. Lalu router 1 sama statiknya dikosongi, di remove. Lalu router RIP-nya itu 12, 13 sama 1.0. Lalu router 2 statiknya juga dikosongi dan RIP-nya 12, 23, 192, 168, 1.0. Setelah selesai mengisi network pada setiap router, kita akan mereboot device-nya dengan cara klik tombol time, lalu klik yes. Setelah itu tunggu sampai tandanya menjadi hijau. Nah, sudah hijau, langkah selanjutnya adalah menampilkan tabel routing pada tiap-tiap router. Kita coba. Nah, ini CLI. Kita coba show IP row. Kecil aja tulisannya. Nah, ini udah keluar. Router 1 menuju ke server 1, menuju ke server 2 dan ke PC 3. Nih. Lalu router 2 kita cek juga CLI show Nah, dia juga keluar. Lalu kita ke router 3. Bukan, CLI. Oh, ini udah dicek. Coba cek. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita pindah ke mode simulasi. Kita coba kita edit filter yang dicentang ICMP-nya saja. Lalu kita coba kirim PDU dari PC1 ke PC2. Ini satu router ya Mas Ian ya. Kita next. Diterima oleh router 1. Silang. Ulangi ya, diulangi. Next. Diterima oleh router 1, lalu dikirimkan ke PC2. PC2 mengirimkan kembali ke router 1 dan router 1 mengirimkannya kembali ke PC1. Kita coba skenario yang kedua. Dari PC1 ke PC3. Dari PC1 dikirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, router 2 reset lagi diulang. Dari PC1 dikirimkan ke router 1, router 1 dikirimkan ke router 2,
router 2 dikirimkan ke PC3, PC3 mengembalikan ke router 2, router 2 mengembalikannya juga ke router 1, dan router 1 mengembalikan ke PC1. Mengirimkan kembali maksudnya ya. Kita delete lagi. Dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Dari PC1 dikirimkan ke router 1, lalu router 1 dikirimkan ke router 3, router 3 diulangi lagi, dari PC1 dikirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 1, server 1 mengirimkan kembali ke router 3, router 3 mengirimkan kembali ke router 1, router 1 mengirimkan kembali ke PC1. Kita coba skenario selanjutnya. Dari PC3 ke PC1. Harusnya sih bisa ya. Bisa lah. Nah. Bisa ya. Lalu kita coba skenario selanjutnya. Dari PC3 ke PC2. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC2, lalu PC2 mengirimkannya kembali ke router 1, router 1 mengirimkan kembali ke router 2, router 2 mengirimkan kembali ke PC3. PC3 ke server 1. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 1, server 1 mengembalikan ke router 3, router 3 mengirimkan kembali ke router 2, router 2 mengirimkan kembali ke PC3. Sekarang skenario selanjutnya dari PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, router 2 dikirimkan ke router 3, router 3. Diulang. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, router 2 dikirimkan ke router 3, router 3 dikirimkan ke server 2, server 2 dikirimkan kembali ke router 3, router 3 mengirimkan kembali ke router 2, router 2 mengirimkan kembali ke PC3. Lalu dari skenario ke selanjutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Ini satu router. Pasti berhasil lah, soalnya satu router dia. Selanjutnya, skenario kedua, dari server 1 ke PC1. Server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC1, lalu PC1 mengirimkan kembali ke router 1, router 1 mengirimkan kembali ke router 3, dan router 3 mengirimkan kembali ke server 1. Lanjut skenario ke selanjutnya, server 1 ke PC2.
Berhasil juga ya. Selanjutnya dari server 1 ke PC3. Server 1 kirim ke router 3 kirim ke router 2 ke PC3 ke router 2 ke router 3 dan kembali lagi ke server 1. Nah, kalau udah kita kembali ke mode real time. Sekarang kita coba treasure dengan command prompt-nya. Sekarang ke PC1. Kita ketikkan ini dari PC1 ke PC, kita mau treasure dari PC1 ke PC2. Treasure 192.168. Terus komplit. Lalu kita lanjut dari PC1 ke PC3. Treasure Trash komplit. Lalu dari PC1 ke server 1. Lalu dari PC1 ke server 2. Trash komplit. Lalu lanjut dari PC3. Kita mau treasure. Kita mau trash dari PC3 ke PC1 dulu. Dari PC3 ke PC2. Lalu dari PC3 ke server 1. Lalu dari PC3 ke server 2. Empat tiga titik. Nah, lanjut kita mau trash server 1. Dari server 1 ke server 2. Treasure 43.1. Dari server 1 ke PC1 treasure lalu dari server 1 ke PC2.
Lalu dari server 1 ke PC3. Nah, simulasi. Lalu setelah selesai, kita mau coba simulasi lagi dengan skenario yang sama. Bedanya kita memotong salah satu kabel serial pada masing-masing router. Nah, untuk mengetahui apakah PDU-nya dapat mencari jalan alternatif atau enggak. Hmm, bisa belum? Belum. Kita coba ya. PC1 ke PC2. Masih bisa. Lalu kita mau coba kalau serial 2-nya kita sambungkan lagi, tapi serial 3-nya kita putus. Nah, bisa nggak ya? Dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC3. Kita coba dari PC1 ke PC3. Kalau PC2 pasti bisa. Apakah dia pingsan? Oh, bisa. Kalau kabel bisa, kalau serial 3-nya diputus, dia masih bisa ngirim ke PC3. Dan masih bisa mengembalikannya ke PC1 lagi. Sekarang kita coba kalau PC2 yang diputus. Kita coba dari PC1 ke PC3 lagi. Oh, nggak bisa. Dia kembali. Bukan? Dia nggak bisa. Coba lagi. Oh, bisa. Dia lewat jalan lain, yaitu dia lewat dari PC1 ke router 3, lalu dia ke router 2, lalu ke PC3, dan lalu kembali lagi ke PC1. Nah, itu salah satu contoh mereka bisa lewat meskipun ada beberapa serial yang ditutup, yang diputus, tapi PDU-nya bisa dapat mencari jalan alternatif. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.